Ya, kita mulai lagi ya, video part 4 dari chapter 17 investment. Kita sampai ke equity investment. Debt investment sudah kita bahas. Nah, kita sekarang ke equity investment atau investasi ekuitas atau investasi saham ya. Karena ini merupakan investasi saham, jadi dia ada unsur kepemilikan gitu. Ketika investor itu misalnya membeli saham gitu ya, membeli investasi dalam bentuk saham, itu ada unsur kepemilikan dan kemudian di sana ya macam-macam gitu, ada tingkatannya. Kalau misalnya besar nanti dia bisa mengendalikan, kalau sedang-sedang dia punya signifikan influence gitu ya, mempengaruhi yang signifikan, atau misalnya kecil ya mungkin tidak ada pengaruh. Nah di sini kalau ikuti investment kita nanti bisa mengakui ataupun misalnya menjual, itu bisa-bisa saja ya ketika di pasar sekunder kita jual lagi setelah kita beli. Nah itu bisa sangat memungkinkan sekali. Nah kalau di equity investment cost pengakuannya itu ketika di awal itu ya, ketika kita membeli diakui itu dengan nilai purchasing price-nya. Adapun biaya-biaya terkait dengan biaya broker ya, itu kita anggap atau dicatat sebagai expense. Itu di awal ketika melakukan pembelian investasi saham gitu. Kemudian di sini ditampilkan eh, investasi ekuitas itu ternyata mempunyai beberapa level gitu ya, punya 3 level, punya 3 tingkatan. Ada tingkatan pertama itu ada di 1-20%. Apa nih? Maksudnya adalah kepemilikan 1-20%. Kalau kita memiliki perusahaan kemudian kita memiliki 15%, kita maka ada di degree 1 ini gitu. Kemudian yang kedua itu kepemilikan 20-50% gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah lebih dari 50%. Nah, kalau misalnya dia sedikit kurang dari 20%, itu tidak ada kekuatan apa-apa ya di dalam mengatur investi atau perusahaan yang kita investasikan tadi gitu. Maka di sini pengukurannya pun dia menggunakan fair value. Jadi menggunakan fair value juga kita sudah bahas di part 1 ya, gitu ya, pemilihan mengapa menggunakan fair value ini juga. Kemudian yang 20% sampai 50% signifikan, dibilang seperti itu kan, signifikan. Dia mempunyai uh, pengaruh ya, pengaruh signifikan, tapi tidak sampai melakukan kendali atas perusahaan itu. Nah, akuntansinya itu menggunakan namanya equity method. Sekarang untuk yang lebih dari 50% itu ada hak kontrol. Kalau hak kontrol berarti perusahaan yang mempunyai saham tersebut itu menjadi perusahaan induk atau parent company. Dan ini kalau yang ketiga ini biasanya kita akan membahas lebih lanjut di advanced accounting. Gitu ya. Jadi ini macam-macam atau tingkatan kepemilikan saham dan bagaimana cara mengukurnya, pengukurannya, metode pengukurannya gitu. Sekarang kita lihat holding less than 20%. Kepemilikan yang kurang dari 20% itu ternyata juga dibagi lagi. Apakah niatnya memang untuk diperdagangkan? Karena sebenarnya ketika kita membeli saham jumlahnya atau persentasenya kecil, memang biasanya untuk ini ya, diperdagangkan untuk tujuan mendapatkan capital gain kan ya gitu. Nah, sekarang kita lihat niatnya apa. Kan bisa jadi kita mempunyai saham 18%, udah mendekati 20 tuh. Ya, tetapi memang nggak berniat untuk akan diperjualbelikan, hanya ya ada ini ya, ada tujuan strategis lah seperti itu. Nah itu mungkin nanti masuk ke non trading option gitu. Jadi less than 20% sendiri punya 2 kategori, trading atau di sini non trading. Nah, trading atau non trading valuationnya atau pengukurannya itu sebetulnya sama-sama menggunakan fair value. Cuma nanti ketika ada selisih antara cost sama fair value, itu akan diakui sebagai unrealized gain, unrealized holding gain or loss tuh. Nah, itu bedanya kalau trading dia masuk ke income. Ini sama seperti kalau kita ada debt investment, kemudian trading ya, ini sama nih, recognize atau mengakui unrealized holding gain atau loss-nya di income. Nah, namun kalau untuk yang non trading di sini itu diakuinya di mana? OCI, Other Comprehensive Income, gitu.
and spread component of equity gitu, seperti itu. Nah ini mirip nih, mirip. Saya nggak bilang sama ya karena nanti ada perbedaan pencatatan dikit. Ini kalau ini mirip dengan HFCS gitu. Kalau ini mirip dengan HFCS. Sedangkan ini mirip dengan trading yang debt investment gitu ya. Nah kalau misalnya di equity investment, investor itu kemungkinan nanti akan memperoleh yang namanya pendapatan dividen ketika dividen itu dibagikan. Kemudian ada lagi kalau misalnya dijual. Kalau ekuitas itu dijual, kalau misalnya investasi ekuitas itu dijual, maka nanti bisa mendapatkan gain ataupun misalnya loss. Ini sama seperti itu. Sekarang kalau misalnya kepemilikan 20% sampai 50%, ya. Tadi kan dibilang menggunakan metodenya adalah equity method nih. Nah, itu nggak mengakui adanya unrealized holding gain atau loss gitu. Di sini nggak ada tuh unrealized holding gain atau loss gitu. Nah, namun ya nanti ketika misalnya investi itu adalah perusahaan yang diberikan investasi ya, investi itu melaporkan adanya laba atau rugi, itu investor juga akan mengakui sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan proporsinya, berapa kepemilikannya. Jadi ikut mengakui, ikut merasakan. Ya, suka dukanya investi itu investor ikut merasakan ketika kepemilikannya 20% sampai 50%. Kalau yang more than 50% nanti ini konsolidasi. Konsolidasi kita bahas di advance accounting. Kita bahas terlebih dahulu yang kepemilikan kurang dari 20% gitu. Jadi sebetulnya kalau di IFRS itu asumsi awalnya memang ketika kepemilikan 20% itu dianggap langsung sebagai trading gitu ya. Head for trading gitu. Dimiliki memang untuk diperjualbelikan. Tapi ya mungkin nanti ada hal-hal tertentu yang membuat bahwa ketika kita memiliki 20% itu tidak trading, itu ada juga gitu ya. Nah, ini juga tadi sudah kita bahas. Investmentnya dicatat dengan menggunakan pengukuran fair value, kemudian nanti ada unrealized gain atau loss, itu harus di net income kayak gitu. Tapi kalau misalnya non trading ya, ini non trading, memang investasinya akan diukur dengan fair value, tetapi unrealized gain atau lossesnya ada di OCI, dan OCI itu memang muncul di income ya, di komponen income, tapi separated to the income. Kemudian nanti juga akan dilaporkan di equity gitu. Langsung ke contoh soal coba ya, kita ke contoh soal. Ilustrasinya tanggal 3 November tahun 2019, Republik ini membeli saham dari 3 perusahaan, saham biasa, saham ordinary. Nah, kemudian ternyata kepemilikannya itu ya semuanya investasinya di bawah 20% gitu. Ini ya, seperti ini, di bawah 20%, dan tujuannya memang untuk diperdagangkan, untuk mendapatkan capital gain kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, ini nanti totalnya kita jurnal ya. Kita jurnal karena kita melakukan investasi, maka jurnalnya adalah investment di debit. Investmentnya berupa ekuitas, maka equity investmentnya di debit. Nah, kreditnya apa? Kreditnya tentu saja kas, senilai sebesar 718.550 totalnya, total ketiga dari sekuritas tadi, portfolio ya ini. Kemudian ketika misalnya tanggal 6 Desember itu memperoleh dividen, misalnya dari Nestle membagikan dividen gitu ya, kita memperoleh dividen, maka kita sebagai investor akan memperoleh kas. Maka dari itu kasnya di debit sebesar 4.200. Kreditnya apa? Karena kas itu berasal dari dividen, dan dividen itu bagi investor merupakan pendapatan, maka yang dikredit adalah dividen revenue 4.200. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kalau kemudian kalau di akhir periode bagaimana? Kan tadi katanya menggunakan fair value. Kalau fair value berarti ada adjustment, ada penyesuaian. Oke, kita lihat. Dari ketiga investasi tadi, ketiga jenis atau sumber investasi ekuitasnya, itu kita hitung bandingkan antara carrying value sama fair value-nya. Ketika dibandingkan nanti muncullah mungkin ada gain, ada loss, kemudian loss. Nah, ketika ditotalkan itu ternyata loss nih di sini. Sebesar berapa? 35.550. Karena sebelumnya belum ada fair value adjustment, karena memang baru beli investasi ekuitas,
maka nanti yang di jurnal itu adalah 35.550 ini gitu. Karena dia loss, rugi, dan rugi itu ada di debit, maka nanti unrealized holding gain and or losses, kemudian strip ada keterangannya income itu di debit. Seperti ini ya, di debit. Kreditnya apa? Seperti halnya kita membahas di debt investment, kreditnya itu adalah fair value adjustment ya, sebesar 35.500. Nah, kemudian kalau kita menjual investasi tersebut di tanggal 23 Januari karena memang diperdagangkan kan cepat aja dijual. 23 Januari dijual mendapatkan kas. Jadi yang dijual Burberry aja ya. Tadi kan ada beberapa tuh, ada 3. Nah, yang dijual cuma 1 nih, Burberry aja. Dijual harganya atau kita memperoleh kas sebesar 287.220 nih. Nah, dilihat lagi cost-nya. Nah, sekarang dibandingkan sama cost. Kita lihat nih ya. Tadi kan cost-nya dari Burberry 259.700, sedangkan fair value-nya 275. Nah, ternyata yang digunakan sebagai perhitungan ketika terjadi penjualan adalah cost-nya. Nah, ini ya, perlu diingat cost-nya, bukan nilai fair value-nya ya. Seperti debt investment juga nih. Nah, dibandingkan dengan net profit dari penjualan itu, dibandingkan dengan kas yang kita terima. Nah, karena barangnya itu 259, kita jual dapatin duit misalnya kan 287, maka ada gain, dan gain itu di jurnal di kredit ya. Sehingga kas yang diterima adalah 287.220, kreditnya adalah equity investment 259.700, artinya equity investmentnya habis kan secara nilai cost. Kemudian apalagi nih, ada gain on sale of investment 27.520. Itu ketika kita melakukan penjualan equity investment yang trading ya. Itu ketika periode berikutnya ya, di periode berikutnya misalnya katakanlah membeli lagi, ada tambahan, ada Continental Truck dan segala macam gitu ya, ada keterangan di sini gitu. Oke, sekarang pada tanggal 31 Desember tahun 2020 nih, kita ukur ulang fair value-nya. Tadi yang Burberry udah nggak ada, tapi diganti oleh Continental Trucking ini. Setelah dihitung-hitung, ternyata ini gain. Ya, tadi Burberry dijual, kemudian beli lagi, ini ternyata lebih menguntungkan nih, misalnya gitu ya. Ternyata ketika dihitung-hitung, unrealized gain atau loss di sini adalah gain, gitu ya. Nah, yang di jurnal yang mana nih nanti, apakah 66.100? Enggak, karena apa? Sebelumnya sudah punya 35.550. Maka yang di jurnal itu berapa? 101.650. Ini kayak AFDA ya. Jadi kayak AFDA VFVA itu. Jadi awalnya ada di kredit sebesar 6610. Maaf nih. Kemudian yang Oke, nanti saya bahas kalau waktunya masih ada. Oke, di sini yang di jurnal ini dulu nih. Di jurnal adalah 101.650. Ini berarti gain kan? Gain. Kalau gain berarti di kredit. Berarti fair value adjustment-nya di debit gitu. Oke, sebelum ke non trading saya mau menjelaskan ini tadi ya. Dia FVA itu sebenarnya mirip AFDA. Di awal sebelumnya dia ada di kredit sebesar 35.550 gitu. Kemudian di akhir periode yang diinginkan adalah saldo yang diinginkan kan di debit. Di debit sebesar 66.100. Maka seberapa yang akan di jurnal? Yang di jurnal berarti yang di sini gitu. Ini debit atau di kredit? Berarti yang di debit berapa? Yang ini tadi. Gitu, 101.650. Coba misalnya kalian iseng coba ini hitung. Nanti hasilnya sama kan gitu. Jadi yang dihitung di sini, yang diminta adalah 66.100 pada periode 2020. Nah, sebelumnya ada 35.550. Gitu ya, ini mirip dengan AFDA untuk fair value adjustment. Kemudian kalau equity investment yang non trading kita bahas di part berikutnya. Intinya sama seperti halnya yang trading, hanya saja pencatatannya nanti di unrealized holding gain atau loss-nya ini mungkin akan ada perbedaan ya, karena ditampilkannya atau dilaporkannya, disajikannya juga di OCI gitu. Ini contoh dari non trading di part berapa sekarang, part berapa nanti ini, part 5 ya, ke part 5. Oke.